warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak ada penundaan pemilu pada tahun 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Mahfud menyampaikan garansinya itu dalam acara cangkrukan Menko Polhukam yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur ya, hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2023. Saya serius dulu ya, serius ya. Boleh serius. Sampai. Bapak harus serius. Serius ya. Nanti Begini. kalau Pak Mahfud gak serius, membunuh karir saya. Urusannya apa sampai? Jadi begini, saudara, acara cangkruan ini diadakan dalam rangka pemilu tahun 2024, tetapi pemilu itu harus dibekali dengan revolusi mental agar pemilu itu berjalan baik. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Kendati tidak disebutkan konteksnya, namun penegasan Mahfud MD tersebut nampaknya sebagai respon munculnya spekulasi bahwa, bukan spekulasi saya kira, ini rumor politik ya, bahwa kemungkinan besar pemerintah itu akan menunda pemilu dengan menggunakan kembalinya ke sistem pemilu proporsional dari terbuka ke tertutup. Gugatan sistem pemilu ini sekarang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi karena ada sejumlah warga negara yang mengajukan gugatan atau judicial review untuk kembali dari sistem pemilu terbuka ke proporsional tertutup. Dan soal ini yang paling getol menyuarakan adalah politisi dari PDIP, kendati 8 partai lainnya sudah menolak. Nah, berhembus kabar Mahkamah Konstitusi itu akan mengabulkan gugatan tersebut dan mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka kembali menjadi proporsional tertutup, itu dengan masa sosialisasi selama 3 tahun. Nah, soal sosialisasi inilah yang kemudian akan digunakan sebagai celah untuk menunda pemilu selama 3 tahun. Isu penundaan pemilu dengan memanfaatkan celah keputusan Mahkamah Konstitusi ini bukan sekedar hoax ya dari kalangan netizen. Ini bahkan disuarakan sendiri oleh pendukung Pak Jokowi. Sekjen Relawan Pro Jokowi, Handoko, pekan lalu dia menyatakan kekhawatirannya soal itu. Sekarang kita sedang menunggu judicial review Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami melihat apabila ditetapkan dengan sistem pemilu tertentu, kemudian nanti harus melakukan perubahan undang-undang segala macam, maka itu akan menjadi pintu, menjadi celah untuk penundaan pemilu. Ini yang bicara adalah Sekjen Relawan dari Pak Jokowi sendiri. Tapi memang saya perhatikan Sekjen Relawan Projo ini, Handoko ini memang agak sedikit berbeda narasinya. Dalam berbagai kesempatan dia dengan tegas menentang isu perpanjangan masa jabatan Jokowi jadi 3 periode. Bahkan kemarin ketika berlangsung di Surabaya, kegiatan dari Projo ini, mereka dengan tegas memasang spanduk tentang penolakan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi dan mengubahnya menjadi 2 periode menjadi 3 periode. Mereka menilai bahwa langkah semacam itu merupakan upaya untuk menjerumuskan Pak Jokowi. Siapa yang menjerumuskan? Mereka tidak menjelaskan soal itu. Tapi tentu saja kita sudah bisa menduga ada kepentingan-kepentingan besar di sekitar Pak Jokowi yang sering disebut sebagai oligarki, memang sangat gigih untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada awal Januari lalu juga mensinyalir wacana kembali ke sistem proporsional tertutup itu jadi alibi untuk penundaan pemilu. Hingga bahkan dia malah khawatir ini langkah awal menuju sentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem proporsional tertutup, kemudian diikuti dengan kembali ke pemilihan presiden melalui MPR.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 18 Februari lalu itu mengaku dia mendengar informasi Mahkamah Konstitusi akan memutuskan kembali ke proporsional tertutup ya, sistem pemilunya ya, ke proporsional tertutup. Waktu itu memang Pak SBY ini tidak menyatakan seperti itu, tapi dia menggunakan tanda tanya. Dia menyatakan jika benar, dan dia waktu itu mempertanyakan apakah negara dalam kondisi genting sehingga sistem pemilu harus diubah ketika proses pemilu ini tengah berjalan. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin beberapa hari kemudian, kalau nggak salah ini tanggal 21, jadi 3 hari setelah Pak SBY mensinyalir semacam itu, dia juga mengaku mendengar MK segera memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, dan pada waktu itu dia malah menyatakan secara spesifik dia mendengar 3 hari lagi akan diputuskan. Nah, pada waktu itu Caimin mengingatkan negara dalam situasi dangerous, situasi berbahaya kalau sampai itu terjadi. Dua orang itu, Pak SBY maupun Caimin, tidak mengaitkan itu dengan penundaan pemilu, tapi tadi memberi sinyal-sinyal negara genting, apa negara bahaya dan sebagainya. Dan kemudian sampai beberapa hari kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan itu menyatakan dia juga mendengar itu akan ada kembali ke sistem proporsional tertutup, dan dia mengancam akan mengerahkan 5.000 kader setiap hari bila dikembalikan pemilunya ke sistem proporsional tertutup. Ini yang kemudian orang curiga ini bisa jadi celah, karena bayangkan kalau satu partai yang menentang pemilu, kan ada 8 partai yang menentang pemilu, kalau sehari masing-masing mengerahkan 5.000 kadernya, setiap hari akan ada 40.000 orang turun ke jalan, dan ini kan bisa menimbulkan chaos dan situasi darurat, dan itu bisa jadi celah untuk menunda pemilu. Jadi kalau toh sekarang ini santer isu pemilu itu akan ditunda dengan celah atau pintu masuknya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, sekali lagi itu bukan sekedar rumor di pinggir jalan. Karena yang bicara ini mulai dari relawan Pak Jokowi sampai kepada para petinggi partai. Soal wacana penundaan pemilu ini jangan dianggap juga isu murahan dan kemudian dinegasikan bahwa itu hoax, mendiskreditkan pemerintah, tujuannya begitu. Bukan seperti itu. Kita tentu masih ingat ya, wacana ini kan pernah disampaikan, yang pertama kali memunculkan adalah trio nih, Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Caimin, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ini pada bulan Februari 2022 lalu. Alasannya semua itu sama meskipun dibungkus bermacam-macam, yakni untuk kesinambungan pemulihan ekonomi Indonesia yang kini baru saja pulih dari pandemi. Wacana ini kemudian menjadi kian santer ketika pada bulan April 2022 Menko Maritim Luhut Panjaitan itu dia mengaku punya big data. Itu 110 juta warga Indonesia itu menginginkan penundaan pemilu. Kalau yang sudah ngomong Pak Luhut, tangan kanannya Pak Jokowi, kan orang langsung menghubung-hubungkan ya ini pasti kemauan Pak Jokowi juga. Dan isu yang sama itu kan juga selalu dimainkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Namun pada waktu itu isu ini ditolak rame-rame ya, partai-partai yang di luar 3 orang tadi, di luar Golkar, PAN dan PKB tadi, semua rame-rame menolak. Bahkan termasuk di dalamnya ini partai pendukung dan pengusung Pak Jokowi sendiri, yakni PDIP. Ini kan kita masih ingat bagaimana kemudian PDIP sampai menarik pembahasan PPHN ini yang diinginkan oleh Ibu Megawati, karena khawatir nanti pintu amandemen di MPR itu digunakan sebagai celah oleh para penunggang gelap gitu, penumpang gelap untuk menunda pemilu atau memperpanjang, kalau waktu itu memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi ya. Dan pada waktu itu kita tahu kemudian diikuti peristiwanya kemudian mulai mereda, apalagi diikuti dengan penangkapan sejumlah orang yang disebut mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Dan pada waktu itu politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut bahwa mafia minyak goreng, krisis minyak goreng yang terjadi di seluruh Indonesia itu yang membuat emak-emak antri panjang berjam-jam gitu di sejumlah wilayah di Indonesia itu merupakan upaya para mafia minyak goreng itu untuk mencari dana sosialisasi kampanye penundaan pemilu. Nah, setelah itu isunya sempat mereda. Isu itu kembali mencuat ketika Ketua MPR Bambang Susatyo itu dengan mengutip hasil survei kepuasan publik terhadap Pak Jokowi Ma'ruf yang tinggi itu sebagai
alasan menunda pemilu, dan pada waktu itu Bambang Susatyo banyak dikecam dan dia menyatakan itu kan hanya wacana, masa berpendapat bertanya saja tidak boleh. Nah, masih pada bulan yang sama, bulan November, tepatnya tanggal 23 November 2022, dalam sebuah dialog HIPMI, ya, dialog diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Solo, itu Ketua DPD Lanyala Mataliti itu menyatakan dia mempersilahkan Pak Jokowi untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya 2 tahun atau 3 tahun dengan catatan, kata dia, Pak Jokowi itu bersedia untuk melakukan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena Lanyala ini adalah salah satu tokoh yang paling gencar, paling getol menyuarakan untuk kembali ke dekret ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi isu ini kelihatannya juga mentok gitu, karena bahkan sampai Ibu Megawati sendiri kan pada waktu ulang tahun PDIP ke-50 beberapa waktu yang lalu menyampaikan langsung di hadapan Pak Jokowi bahwa Ibu Mega menolak penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan dari 2 periode ke 3 periode. Kalau sekarang kekhawatiran penundaan pemilu terjadi lagi, saya kira ini tidak berlebihan. Sebab gagasan itu sesungguhnya memang tidak pernah mati. Jadi mereka terus seperti, kelihatannya mereka para pejuang perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ini sangat gigih seperti air yang terus bergerak mencari celah gitu ya, sampai menemukan jalannya. Selain penundaan pemilu, Pak Mahfud MD itu juga menjamin bahwa pemilu nanti akan berlangsung fair, tidak curang. Pemilu yang saya katakan pasti akan dilaksanakan itu rawan dengan kecurangan. Saya ikut di dalam berbagai instrumen pemilu. Pertama, di dalam era reformasi, pertama tahun 99 saya menjadi Ketua Panwas Daerah Istimewa Yogyakarta, Panwaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika itu, ya ketuanya, Ketua Pengadilan Tinggi, wakilnya akademisi, saya masuk, tapi Ketua Pengadilan Tingginya Pak Yusuf waktu sakit, lalu saya yang memimpin. Kemudian, saya menjadi peserta pemilu ketika bersama Bu Khofifah ini menjadi pengurus partai. PKB waktu itu Pak. PKB. Bersama kerja ini kalau menjadi peserta begini. Kemudian saya menjadi hakim MK itu ngurusi yang pemilu ini. Kesimpulan saya selama pemilu di era reformasi itu selalu terjadi kecurangan. Cuma kecurangan kalau era Orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh pemerintah. Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri namanya Ketua LPU menyelenggarakan pemilu, hasilnya tidak boleh dilawan. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, itu curang pemerintah. Nah yang sekarang ini saudara, curangnya antara peserta pemilu bukan pemerintah. Partai A mencurangi partai B. Di tempat lain partai B mencurangi partai C membayar lurahnya. Dan lurah itu bukan penyelenggara pemilu, tapi TPS-nya kan lurah juga, orang-orangnya lurah. Diberitahu tuh suaranya Lontong ditambah, suaranya Suko dikurangi, dan seterusnya. Itu kecurangan. Kok tahu? Saya tahu karena saya hakim MK. Jadi kalau masa Orde Baru itu yang curang pemerintah. Masa Orde Baru itu yang curang pemerintah, yang menang harus Golkar. Yang jadi bupati harus TNI, yang menentukan tuh ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Itu zaman Orde Baru. Nah yang sekarang ini rebutan tidak karu-karuan, tidak tertib. Nah itu yang harus kita tertibkan ke depan, karena reformasi ini sudah bagus hasilnya. Bagusnya apa? Bagusnya ya sekarang kita bisa memilih orang sendiri, mencalonkan orang sekarang boleh. Dulu Pak Ibu, dulu mencalonkan presiden itu lalu dicap gila lah. Diumumkan kemana-mana gila. Pada tahun berapa itu? Kartowibowo itu, Sawito Kartowibowo mengatakan, saya mau calon presiden, Pak Harto ini tidak baik. Lalu ditangkap, dia masuk penjara, itu orang gila katanya. Kemudian ada Ferar Fathiyah di tahun 90-an, perempuan. Ya. Ayo dong, saya mau jadi presiden nih. Coba sekali-kali kasih perempuan itu, Orde Baru itu jelek. Dia juga ditangkap. Gila katanya. Padahal orangnya enggak gila, sampai sekarang masih ada.
Marzuki Darusman begitu cemerlang waktu itu di DPR. Dia enggak bilang apa-apa, tetapi masyarakat mendukung itu cocok jadi presiden. Disingkirkan padahal dia enggak apa-apa. Nah sekarang saudara mau mencalonkan sendiri boleh, mencalonkan Cak Lontong boleh. Wah ini persoalan kalau itu. Iya boleh, pokoknya boleh. Enggak Tapi ada yang boleh. nangkap. Itu satu kemajuan. Tetapi harus tertib. Agar negara menjadi lebih baik. Jadi tadi kata Pak Mahfud bahwa pemerintah itu tidak akan curang dalam pemilu, beda dengan masa Orde Baru kata dia. Kalau sekarang ada terjadi kecurangan itu sesama partai politik. Anda sepakat dengan pernyataannya Pak Mahfud? Silakan Anda punya penilaian sendiri-sendiri. So, bagaimana menurut Anda? Apakah jaminan dari Pak Mahfud MD tadi cukup meyakinkan Anda bahwa pemilu itu benar-benar tidak akan ditunda? Kalau Anda perhatikan kalimat Pak Mahfud tadi, sesungguhnya celah penundaan pemilu itu tetap terbuka. Pak Mahfud tadi kan menyatakan pemerintah itu memastikan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan pemilu 2024. Itu benar. Tapi soal apakah pemilu akan ditunda atau tidak, saya kira itu soal yang lain lagi. Saran saya, coba perhatikan retorika yang selama ini disampaikan oleh Pak Jokowi, bukan Pak Mahfud deh. Kalau Pak Mahfud saya kira mungkin tidak terlampau berkepentingan seperti Pak Jokowi ya, dan tentu Pak Mahfud punya komitmen lah terhadap penegakan terhadap jalannya demokrasi kita. Tapi kalau Pak Jokowi retorikanya tentang perpanjangan masa jabatan itu ya kita jadi bertanya-tanya. Ini mohon maaf Pak Mahfud ya, bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas Anda, tapi yang kita persoalkan adalah Pak Jokowinya. Kan Pak Jokowi itu dalam berbagai kesempatan meskipun menyatakan bahwa dia tidak menginginkan memperpanjang masa jabatan, tapi Pak Jokowi kan menyatakan begini. Dia menyatakan bahwa konstitusi negara itu sudah mengatur bahwa masa jabatan itu hanya 2 periode. Tapi dengan dalih bahwa kita ini, Indonesia ini adalah negara demokrasi, ya Pak Jokowi tidak bisa melarang ada orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin memperpanjang masa jabatan atau mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Jadi kalimat ini kan kalimat Pak Jokowi ini kan kalimat mendua, ambigu dan jelas mesti kita curigai menyimpan agenda politik tersendiri. Saran saya ya, kendati Pak Mahfud sudah memberi semacam garansi soal ini, soal penundaan pemilu itu harus terus kita kawal, jangan diberi celah sedikit pun juga. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.